عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah sudah menjadi keniscayaan bagi setiap muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan memuji Allah, dengan hati meyakini Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Adapun manusia, bahkan diri kita pun hanyalah sebab datangnya nikmat Allah. Yang menentukan kita mendapatkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita bersyukur dengan memanfaatkan, mempergunakan nikmat-nikmat Allah dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ini bukan untuk membalas pemberian Allah. Tidak mampu kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban yang kembalinya kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh syukurnya kita. Allah Maha Kaya. Hamba beribadah kepada Allah maupun tidak mengurangi kekayaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukurnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, di antara bentuk syukurnya kita atas nikmat Allah, nikmat yang terkadang tidak terfikirkan oleh kita, tidak terduga oleh kita, dan bahkan kadang kita tidak merasa butuh, namun Allah Ta'ala berikan karena Allah lebih tahu kemaslahatan diri kita daripada diri kita sendiri. Di antara bentuk bersyukur kita, mari kita belajar agama ini, mempergunakan waktu ini, mempergunakan apa yang ada pada diri kita, hati kita, akal kita, dan semua organ yang ada dalam tubuh kita ini untuk ketaatan dalam bentuk belajar agamanya. Dan insya Allah ta'ala kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin masuk bab Zikrul Mauti wa Qisar al-Amal, bab tentang mengingat kematian dan memperpendek angan-angan dalam urusan dunia. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, penulis kitab Riyadhus Shalihin yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini mengingatkan kepada kita orang-orang muslim, terutama yang membaca kitab ini. Kalau tidak membaca ya nggak merasa diingatkan oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah kita membacanya, berarti kita diingatkan oleh beliau agar supaya dalam kehidupan yang kita jalani ini mengingat kematian. Ya otomatis kalau orang hidup mengingat kematian, nanti orang setelah mati baru mengingat kehidupan. Ya. Ini seharusnya bagi orang yang berakal, akalnya sehat. Ya. Karena setiap manusia
memiliki akal. Hanya saja ada yang sehat, ada yang tidak. Ya. Ada yang waras, ada yang tidak waras. Seorang muslim tentunya dituntut untuk mempergunakan akalnya, akal yang sehat. Bahwa dalam kehidupan ini akan ada batas akhirnya. Batas akhir bagi kehidupan seluruh manusia terkait alam ini hari kiamat. Nanti tatkala matahari terbit dari arah kebalikannya, dari arah barat, maka orang yang masih hidup di zaman itu melihat matahari terbit dari arah barat sudah tidak diterima tobatnya lagi. Manusia terburuk yang mengalami dan melihat matahari terbit dari arah barat, itu batas terakhir, tidak diterima lagi. Adapun bagi kita yang masih hidup secara personal masing-masingnya, ajal kita tentunya dengan datangnya sakaratul maut, itu batas terakhir tobatnya kita. Walaupun belum mati, tapi kalau sudah sakaratul maut sudah tidak bisa diterima tobatnya walaupun dia bertobat. Seperti Fir'aun dengan segala kekuasaannya menyombongkan diri, menganggap dirinya Tuhan, hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman sampai dikejar-kejar, menunjukkan kesombongannya luar biasa. Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan diri bersama orang yang beriman sampai menyeberangi sungai. Tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah selamat sampai ke seberang ke daratan, Fir'aun dan para tentaranya mengejar. Namun tatkala berada di tengah air yang begitu dahsyat menenggelamkannya. Di saat sakaratul maut, dia mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau demikian keadaannya, kalau seperti ini, ya saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Namun di saat itu sudah tidak diterima lagi taubatnya. Maka kita diingatkan, jangan sampai kita mengingat kematian tak kalah sudah sakaratul maut. Beliau mengingatkan, mestinya seorang mukmin dengan mengingat kematian sama dengan mengingat akhirat. Karena kematian adalah babul akhirah, gerbangnya akhirat. Itu justru yang disebut dengan gerbangnya kehidupan yang sejati. Karena kalau orang sudah mengalami kematian, kemudian dihidupkan di alam barzakh, dan kemudian akan melalui tahapan-tahapan berikutnya, dia mengalami kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Maka seorang yang sedang menjalani kehidupan ini harus senantiasa terngiang-ngiang yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada masing-masing orang kapan datangnya ajal. Maka beruntunglah bagi orang yang dianugerahi oleh Allah rambu-rambu ajalnya. Karena kematian ada yang tanpa ada rambu-rambu, semuanya yang meninggal dunia. Ada sebagian Allah berikan nikmat dan orang itu menyadarinya sebagai nikmat dengan adanya rambu-rambunya. Tentu ini pembahasan yang perlu lebih detail lagi. Namun paling tidak di antara rambu-rambunya, tatkala orang sudah berumur 60 sampai 70 tahun. Karena Nabi SAW mengatakan yang maknanya a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Makanya ini yang sudah umur 60 ini menyadari itu rambu-rambu ini nikmat sekali. Ya.
karena sudah dekat gerbangnya, ya, mempersiapkan dengan perbekalan yang maksimal. Ini merupakan nikmat bagi yang menyadarinya, ya. Sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, umur umatnya Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun Nabi SAW masih ingatkan agar kita mau mengingat kematian lebih sering lagi. Aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian penghancur kelezatan, di antaranya dengan ziaratul kubur. Di samping mengingat kematian, juga di sini disebutkan tentang qisarul amal. Jangan terlalu panjang angan-angan dalam urusan dunia, tapi perbanyaklah angan-angan dalam masalah akhirat. Rencana-rencana, agenda-agenda, cita-cita yang kaitannya dengan amalan akhirat. Kalau terwujud, walhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak terwujud, dia sudah meniatkan dan mentargetkannya, itu mendapatkan pahala niatnya. Ya, ini sudah sering kita bahas, ya. Nah, kalau orang sudah belajar ilmu agama, banyak mempelajari tentang amal soleh yang utamanya besar, dia punya cita-cita. Saya ingin mempelajari ilmu agama ini terus menerus. Saya ingin menunaikan umroh, saya ingin haji. Walaupun kalaupun daftar, masa tunggunya kadang-kadang perhitungan kita gak mencapai umur kita. Umur 50 tahun daftar sekarang, ya. Katanya antrinya sudah berapa sekarang? 35. Kalau saya daftar sia-sia dong. Di sini gak ada sia-sia. Ya. Kalau orang shadiqun niyah, jujur niatnya, wujudkan apa yang ia mampu. Mampunya daftar dulu. Jangan menganggap sia-sia kalau saya daftar karena saya udah umur 50, masa tunggu 30 sampai 35. Kalaupun datang masanya saya sudah umur 85 tahun, apa bisa haji di umur segitu? Ya. Kalau orang jujur niatnya, dia akan dapat pahala niatnya. Itu pahala pertama. Dan dia dapat pahala menempatkan harta dalam kebaikan. Maka orang yang semakin belajar ilmu agama, mengenal banyak amal soleh, mengenal banyak ketaatan, akan semakin banyak angan-angannya dalam memperoleh pahala dengan ragamnya amal soleh yang sudah dia pelajari. Maka angan-angan itu ada yang dalam perkara dunia, ini yang jangan terlalu panjang. Targetnya tahun 2025 saya rehab rumah. Tahun 2030 saya ganti mobil misalnya. Oh kelamaan, 2025 misalnya. Setelah ganti mobil saya targetnya rehab rumah. Tahun berikutnya saya targetnya beli pekarangan, nyiapkan buat anak. Target berikutnya, nah, ini target-target dunia, angan-angan dunia yang sering menjadi agenda kita, ya. Apalagi kalau tiba-tiba mendapat rezeki yang nomplok, tak terduga dapat gusuran tanah misalnya, ya, tanahnya digusur untuk perluasan jalan, dapat uang banyak, yang muncul angan-angannya dunia, ya. Ini buat investasi, ini buat, ya, jalan-jalan, misalnya belum pernah lihat Eropa, belum pernah lihat negara lain, yang ada muncul angan-angan dunia. Ini kalau dalam perkara dunia ini tercela, ya. Apalagi kalau angan-angan urusan dunianya dalam kemaksiatan, waliyadzubillah. Kalau nanti saya dapat rezeki, saya ingin melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh tetangga saya.
dia kaya, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, glamor, pesta pora. Nah, ini angan-angan urusan dunia yang mengandung dosa. Kalaulah tidak terwujud, dia berdosa karena niatnya. Kalau terwujud, lebih dosa lagi. Dosa niatnya dan dosa mewujudkan kemaksiatan yang dia angan-angankan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam bab ini seorang mukmin yang cerdas, yang menggunakan akal sehatnya adalah yang mempersiapkan perbekalannya untuk kehidupan yang kekal abadi nanti. Apakah dengan amalan-amalan solehnya ataukah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaatnya. Betapa banyak orang yang berambisi dunia siang malam, yang difikirkan, yang direncanakan masalah-masalah dunia, bahkan seringkali melalaikan urusan akhiratnya. Sholat subuhnya kebablasan. Kalau orang yang tetap mementingkan akhirat walaupun dia memikirkan dunia, ada waktunya. Ini kalau kebablasan kita kerja terus, nanti subuh gak bisa bangun, sudah stop, lembur sampai jam 11 misalnya, kita tunda besok lagi. Karena kalau kita sampai jam 12, jam 1, jam 2, bisa-bisa subuh kita kebablasan. Urusan dunia gak akan ada habisnya. Ambisi dunia tidak ada puasnya, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, sampai orang dijejali tanah baru berhenti terhadap ambisi dunia. Padahal orang yang berambisi dunia bisa terjadi, bisa tidak terjadi, bisa meraih, bisa jadi tidak meraihnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, menginginkan dengan merencanakannya, memplanningnya, memprogramnya, mengagendakannya luar biasa dengan segala keilmuannya, itu keinginan-keinginan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ajjalna lahu fiha ma nasha." Liman nurid, kami segerakan bagi dia, ada yang diwujudkan apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Ahli yang paling pakar sekalipun dalam urusan dunia, kalau dia merencanakan suatu bisnis, mentargetkannya, ada dua kemungkinan, kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak berhasil. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan demikian. Bisa jadi kami segerakan berikan kepada dia di dunia, bisa jadi tidak kami berikan, karena Allah berikan hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun apa berikutnya? "Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang ia masuki dalam keadaan ia hina-hina. Ini orang yang fokusnya hanya dunia dan dunia. Bisa memperoleh, bisa tidak. Andai kata pun memperoleh, ternyata di akhirat kelak yang menyongsong dia adalah neraka jahanam. Dia masuk ke dalamnya dalam keadaan hina-hina. Wa man arada al-akhirata. Adapun orang yang menginginkan akhirat, walaupun dengan urusan dunia, bisnis, tapi apa niatnya? Ini untuk menguatkan kekuatan ekonomi baik pribadi maupun kelompok. Kalau urusan pribadi, biar saya mandiri, terhormat, bisa membiayai tanpa minta-minta, tanpa jadi beban orang lain, bisa untuk membiayai keluarga dalam masalah pendidikannya. Ya, apalagi sekarang kesan, kalau dulu pesantren murah, sekarang kebalik, pesantren mahal. Ya,
Masuk pesantren sekarang berbeda dengan dulu. Pesantren kesannya ya sudah, berangkat pesantren makan gratis, asrama gratis, semuanya gratis. Tapi sama dengan pesantren kumuh. Kalau pesantren pasti gatel-gatel gitu ya. Sekarang tidak, banyak pesantren dengan berbagai kelasnya. Mau yang mahal ada, yang sedang ada, yang gratis juga ada. Sesuai dengan kadar kemampuan orangnya. Kalau dia pengen memasuki pesantren yang memasukkan anaknya ke pesantren yang berkualitas dari sisi tempatnya, kelas asrama, sarana pendukungnya, sarana olahraga, sarana rumah dan seterusnya, silakan, tapi mahal. Nah, orang bekerja keras untuk dapatkan dunia, tapi tujuannya agar anaknya belajar agama dengan nyaman. Ya. Ini menginginkan akhirat dalam urusan bisnisnya, wasa'alaha sa'iyaha, dan berupaya meraihnya dengan usaha sungguh-sungguh. Apalagi kalau yang dikerjakan betul-betul urusan ibadah, ya. Menginginkan akhirat dengan thalabul ilminya, menginginkan akhirat dengan ibadahnya. Karena semua yang di dunia ini Allah Ta'ala jadikan sebagai sarana untuk meraih akhirat. Ya, untuk meraih akhirat bukan yang sekadar masjid, pondok, ya. Begitu pula tempat bisnis. Asalkan sebagaimana telah kita pelajari, caranya benar, digunakan, dialokasikan dalam hal yang benar pula, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Orang yang mencari akhirat, ya, berusaha sungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pembalasan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang kita jalani sekarang ini, ingat ada kematian yang menunggu kita. Apakah kita dalam keadaan baik-baik saja di saat ajal menjemput, ataukah sebaliknya? Kemudian diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita ini diingatkan dengan surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap jiwa akan mencicipi kematian. Mencicipi bahasanya dha'iqah. Kenapa dikatakan dengan mencicipi? Karena kematian ini memiliki rasa, suatu yang pahit, gak disukai oleh manusia. Kalau disebut kematian, orang itu gak mau untuk mencicipinya. Tapi pasti mau gak mau, orang itu gak ditawari lagi akan mencicipinya. Kalau ditawari gak mau. Orang yang sudah berumur 60-70 tahun, kalau ditawari sekarang bukan, gak mau, nanti dulu, persiapan dulu. Mesti apa? Gak mau, tunda dulu sampai persiapannya matang. Tapi kapan? Nah ini, asalnya kematian itu gak disukai oleh manusia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, pahala kalian akan dipenuhi nanti pada hari kiamat. Karena ini orang mukmin meresponnya berbeda dengan keumumannya. Orang mukmin yang betul-betul lurus imannya justru dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia senang tatkala ajal menjemputnya. Karena apa? Karena dia akan berjumpa dengan apa yang ia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Akan berjumpa dengan apa yang Allah taala janjikan, pahala-pahala amalannya. Maka bagi orang mukmin ini yang harus kita tingkatkan lagi. Kalau kita masih takut dengan kematian, nah kita ini ya, masih dosa ini, masih salah ini, masih punya kekurangan ini, masih malas ibadah, masih malas ini. Nah, akhirnya muncul ya, hubbud dunya, cintanya kepada dunia,
dan takut kepada kematian. Harusnya kematian bagi orang mukmin mengistirahatkan dari peluang berbuat dosa. Karena kalau selagi masih hidup, belum tentu kita istiqomah sampai husnul khotimah, belum tentu. Tapi kalau mati dalam keadaan yang terbaik, nah ini menghentikan dia dari peluang-peluang berbuat dosa. Makanya seorang mukmin harusnya selalu waspada. Kapanpun datangnya ajal, dia siap. Ini mukmin yang sebenarnya, sebagaimana itu yang menjiwai para sahabat. Tak kala mereka berangkat untuk berjihad fisabilillah, berangkat menyongsong kematian. Berarti apa? Selalu siap sedia untuk mati. Beda dengan kita, ya. Siap untuk hidup, ya. Seolah-olah kehidupan kita masih panjang, padahal kita tidak tahu. Wa in utiyal insanu ajruhu fid dunya fa innahu laysa hadha wal ajru faqat. Kalau seseorang mendapatkan balasan dari kebaikannya di dunia, maka perlu diketahui itu bukan balasan yang sempurna. Seorang kadang merasa doanya terkabul, merasa amal solehnya berbuah kebaikan. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena memang di antara yang Allah berikan sebagai kabar gembira kepada orang mukmin, ada balasan-balasan yang disegerakan bagi orang mukmin di dunia. Tapi itu bukan balasan yang sempurna. Sebagaimana kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Kadang ada yang kita rasakan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan kita, amal soleh kita atau doa kita. Namun perlu diketahui itu belum sempurna. Kalau masih di dunia, itu belum menjadi balasan yang sebenarnya. Sampai betul-betul nanti di akhirat. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang. Kemenangan yang sejati tak kala seorang dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Karena kalau sudah masuk ke dalam surga nggak mungkin keluar lagi. Tapi kalau orang masuk ke dalam neraka, bisa jadi kemudian dijauhkan, disingkirkan, dikeluarkan dari neraka karena sebab dosa-dosanya dia sempat masuk neraka. Kemudian ada sebab akidahnya yang lurus, tauhidnya yang lurus, dikeluarkan dari neraka tersebut, masuk ke dalam surga. Maka yang masuk ke dalam surga inilah yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Sebesar apapun kebahagiaan yang kita raih di dunia, jangan tertipu dulu, karena itu belum yang sejatinya. Kebahagiaan yang sejati nanti, tak kala orang sudah masuk ke dalam al-jannah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala kemudian mengingatkan kehidupan dunia kita ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu, ya. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan ini bukan manusia, tapi penciptanya manusia, penciptanya kehidupan, penciptanya dunia, dan pencipta akhirat, penciptanya segala sesuatu. Tak kala Allah menyampaikan kehidupan dunia ini, kesenangannya pun kalau ada yang kita dapatkan itu kesenangan yang menipu. Jangan tertipu dengan yang kita dapatkan di dunia ini.
Makanya kadang ada orang yang gak perlulah taat-taat amat, tuh orang kafir gak pernah sholat, bahkan gak beriman, hartanya melimpah, ya. Hitungannya kekayaannya triliun, mungkin di atas triliun. Apa yang dia maukan bisa dia dapatkan, ya. Ini yang kadang-kadang membuat orang tertipu. Nah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal sudah banyak diingatkan, ya, bahwa kalau nikmat dunia Allah Ta'ala berikan kepada semua ciptaannya, bukan hanya manusia, hewan, jin, semuanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan urusan-urusan dunia. Apalagi manusia yang berakal, yang punya hati, diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala dalam urusan dunia. Bisa jadi bagi mereka itu adalah istidraj. Kenikmatan yang diberikan bukan karena kasih sayang Allah, namun diberikan oleh Allah karena hukuman bagi mereka agar mereka tidak menyadari tentang kekufuran yang ada pada mereka. Pola pikir seperti itu sudah sampai kepada Nabi SAW, dan beliau mengingatkan, ya, kepada para sahabat, "Fawallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Akan tapi yang aku khawatirkan kepada kalian justru dibentangkannya dunia kepada kalian. Kalian jadi orang yang kaya raya, melimpah kekayaannya, sebagaimana telah dibentangkan dunia ini kepada orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Namun saya, kalian berlomba-lomba, berebutan tentang dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian dulu berebutan. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka hal itu membinasakan kalian sebagaimana itu dulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya diakui oleh beliau, kadang seseorang lebih baik dalam kehidupan yang pas-pasan namun istiqomah, dalam kehidupan yang sedang-sedang namun istiqomah, itu lebih baik bagi dia daripada kecukupan, melimpah, bahkan bukan cukup, melimpah, namun sayang, tertipu dengan kehidupan ini, tidak peduli dengan ajaran sang penciptanya, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan pula ayat berikutnya, surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ayat ini ayat 34 dalam surah Luqman terkait dengan 5 kunci perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkapnya ayat ini, innallaha 'indahu ilmu sa'ah. Sungguh di sisi Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Sudah disampaikan dalam hadis sebagaimana dalam ayat bahwa kapan persisnya terjadi hari kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sering keluar, ya, ucapan orang yang menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terjadi hari kiamat. Dan anehnya banyak orang Islam yang percaya, ya. Padahal sudah disebutkan dalam Al-Quran juga sebagaimana dalam hadis, ya, bahwa yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan innallaha 'indahu ilmu sa'ah. Sungguh di sisi Allah pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril sekalipun gak tahu, pernah tanya kepada Nabi SAW
tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi SAW udah tahu, makanya beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang menanya. Sama-sama nggak tahu. Itu dua makhluk yang paling mulia, malaikat Jibril paling mulia di kalangan malaikat, Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun nggak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaits. Di sisi Allah taala juga pengetahuan tentang turunnya hujan. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Al-ghaits di sini beda dengan al-matar. Yang sering terjadi pada kita al-matar, hujan. Ini dalam bahasa Arab ada dua ungkapan, al-ghaits dan al-matar. Ya, diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ada perbedaan. Al-matar asal hujan. Air turun dari langit ke bumi, itulah hujan. Adapun al-ghaits, hujan yang membawa berkah. Hujan yang membawa berkah, menumbuhkan tanaman, mensuburkan ya, tumbuhan. Ini al-ghaits. Kalau hujan yang sering kadang bawa banjir, bawa longsor, ini umum al-matar. Lalu kadang muncul pertanyaan, apakah perakiraan cuaca yang sering muncul ya, di media kita, apakah di televisi atau di YouTube ataupun yang lainnya, luar kata dari BMKG misalnya, termasuk mendahului Allah Subhanahu wa taala tidak? Termasuk kategori perkara gaib yang diketahui oleh BMKG bukan? Tentunya dijawab oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini bukan. Ini hanya perkiraan, bukan kepastian. Hanya sangkaan, hanya dugaan. Bisa benar, bisa salah. Tidak berani memastikan. Kalau sampai memastikan, nah ini masuk kepada mengaku mengetahui perkara gaib. Dan dugaannya pun didasari dengan indikasi-indikasi, indikator-indikator yang ada di alam ini, dengan perkiraan-perkiraan situasi alam yang ada, maka tidak masuk dalam kategori mengetahui perkara gaib. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan ini juga kadang muncul lagi. Gimana sekarang ilmu kedokteran sudah bisa menduga ini janinnya ya lewat USG diketahui putra, ini putri. Walaupun persentase kebenarannya pun nggak bisa mengatakan 100%, ini dugaan. Ini pun dijawab oleh para ulama bukan dikatakan perkara gaib, karena nggak bisa mengetahui dari awal, nggak bisa mengetahui dari awal, hanya dari saat sudah diturunkan roh. Kalau dari awal terjadinya janin nggak bisa, hanya mengetahui sebagian, itu pun melalui alat, ya, melalui USG. Maka sebagian ulama mengatakan alat USG itu seperti seorang membedah isi perut untuk diketahui ini isinya janin perempuan apa isi janin laki-laki, tapi mengenai alat yang bisa meneropong bagian dalamnya, namanya USG. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Jiwa itu tidak tahu apa yang akan diperbuat besok, apa yang akan dia dapatkan besok. Manusia hanya bisa apa? Merencanakan, hanya bisa mengagendakan, tapi terjadi atau tidaknya nggak bisa memastikan. Pedagang misalnya, ya, besok saya mau dapat penghasilan sekian, nggak bisa memastikan, ya. Hanya bisa memperkirakan. Semuanya nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Begitupun kehidupan. Apakah kita besok masih hidup atau tidak, kita nggak tahu. Makanya kemudian dikatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu pun tidak tahu di mana dia akan mati. Kadang ada orang merencanakan, saya ingin masa tuanya bersama anak-anak tercinta di kampung, tinggal bersama mereka di sisi mereka, biar mereka yang ngurus. Ini rencana, kematian gak ada yang tahu, ya.
Sampai seorang dokter spesialis pun nggak tahu kematiannya kapan. Bahkan kemarin ada santri di tempat saya divonis oleh dokter di Margono. Ini bukan mendahului, memang sesuai dengan analisa ilmu medik yang dikuasai, umur anak ini nggak lewat dari 2 hari. Mohon orang tuanya untuk menyiapkan mentalnya. Disampaikan ke kita, mohon doanya. Sampaikan ke santri, doa semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Walaupun sudah divonis umurnya tinggal 2 hari. Sudah hampir sebulan ini, alhamdulillah. Namun kadang ada dokter spesialis, ya, dia dokter, berobat ke dokter lagi di tempat yang katanya lebih canggih. Berangkat dalam keadaan sehat walafiat, ya, ternyata di prosesnya itu dia meninggal dunia karena memang gak ada yang tahu. Makanya sebagaimana telah kita ketahui, yang namanya ajal itu kehendak Allah datangnya kepada siapapun. Yang kita memang disitulah dituntut untuk selalu istiqomah agar kita sebagai seorang mukmin termasuk orang yang bahagia tatkala ajalnya datang. Jangan sampai menjadi orang yang ketakutan. Dan ini yang harusnya mengikis, ya, ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita dengan mau memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu syar'inya dan amal solehnya. Insyaallah ini dulu kita dengarkan azan dulu. Fadhal muadzin. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengingat kematian ini memang membuat seorang kadang harus banyak merenung apa sih yang sudah dia siapkan, amal unggulan apa yang sudah dia tekuni dengan kontinu agar supaya itu bisa menjadi penutup kehidupan kita. Karena seorang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang punya kebiasaan yang dia tekuni, itu akan menjadi sebab meninggal dunia husnul khotimah. Dan sebagaimana telah diketahui, Allah Subhanahu wa taala niatkan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun dan tidak bisa memajukan sedikit pun. Dokter dengan segala keahlian dan peralatannya yang canggih hanya bisa memprediksi sebagaimana saya ceritakan tadi. Prediksinya ini umur tinggal 2 hari. Namun alhamdulillah Allah menghendaki umurnya lebih panjang daripada perkiraan para dokter.
Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman. Ini yang dipanggil yang punya iman, ya. Karena yang mau mendengar firman Allah orang beriman. Kalau panggilan kepada orang yang beriman disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, manfaatnya pertama mengingatkan nikmat bagi orang yang terpanggil dengan panggilannya. Wahai orang-orang yang telah diberi nikmatul iman. Makanya yang perhatian dengan panggilan Allah bertanda ada keimanan padanya dan dia sadar kenikmatannya mendorong dia mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah. Kalau perintah siap menjalani, kalau larangan siap menjauhinya. Ini manfaat penggunaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan panggilan ini, berarti bisa jadi dia tidak merasa beriman karena nggak merasa dipanggil. Misalnya ada panggilan wahai para mahasiswa unsur, misalnya wahai para pelajar SMA Irsyad, misalnya, yang merasa di situ, yang merasa terpanggil, yang bukan yang nggak merasa terpanggil. Ya, yang merasa mahasiswa unsur, yang merasa pelajar Al-Irsyad, pastinya terpanggil. Oh iya, saya dipanggil. Ada pengumuman apa ini? Ya kan? Kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya iman mestinya tergugah. Dipanggil oleh Allah. Ada perintah apa? Ada larangan apa? Ada berita apa? Kalau ada orang yang cuek, ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, enggak mau melihat apa sih yang akan disampaikan oleh Allah. Nah ini bisa jadi lemah imannya hingga enggak merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita misalnya kita panggil, ya, nak. Kalau anak itu merasa sebagai anak kita, dia mau meresponnya. Kalau nggak merespon, kita sebagai orang tua marah. Kamu sebagai anak dipanggil, nggak mau jawab, nggak mau mendekat. Makanya Allah marah kalau kita orang mukmin dipanggil oleh Allah, nggak mau meresponnya. Ingatkan oleh Allah dalam ayat ini, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang mukmin, harta kalian, anak kalian janganlah melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Kenapa dilarang? Bisa jadi memang sudah terjadi, ya. Bisa jadi dari orang yang belum terjadi agar tidak terjadi. Ada di antara kita orang mukmin, ya, dia mukmin tapi terlalu sibuk dengan hartanya, terlalu memanjakan anaknya sampai melanggar aturan agamanya. Maka diingatkan, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Bisa jadi ada orang yang sudah benar, masya Allah, ya, anaknya, keluarganya, anaknya membuat dia semakin taat kepada Allah. Diingatkan, jangan terus kemudian nanti goyah. Ya, kalau kalian sudah istiqomah, ya jangan kemudian suatu saat goyah, dilalaikan oleh harta dan anak. Dari sini juga diingatkan bahwa anak-anak kita bagian daripada cobaan hidup kita, sebagaimana harta juga demikian. Bisa jadi faktor pendorong ketaatan, sisi lain bisa menjadi yang membuat kita lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama yaf'ala dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, itulah orang-orang yang merugi. Walaupun beriman, kalau dia terlalaikan dengan hartanya dan urusan anak-anaknya, maka akhirnya merugi dengan menurun imannya, dengan melakukan banyak kemungkaran dan kemaksiatan dengan sebab harta dan anaknya. Maka diingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebagian kami rizkikan kepada kalian. Tidak semuanya, yang diperintahkan sebagian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah satu kalian. Fayaqula rabbi, maka kalau datang kematian kepada salah satu kalian, akan ada yang mengatakan,
Wa ya Rabbu laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau tunda walaupun sebentar saja. Nah, ini kalau boleh nawar itu sudah disampaikan dalam ayat. Ajal itu minta ditunda untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Maka dikatakan fa asaddaqa wa aqum minas sholihin, aku akan jujur dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini penyesalan orang-orang yang sudah didatangi oleh ajal, diberitakan oleh Allah. Jangan kita termasuk yang demikian tentunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mengakhirkan ajal suatu jiwa bila memang telah datang waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Ayat ini sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita sering baca, dan ini memang harus sering kita baca, mengingatkan diri kita jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta, nikmat berupa keluarga, anak, malah justru membuat kita lalai terhadap yang memberikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya, karakter manusia juga demikian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 disebutkan, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, hingga tatkala datang kematian kepada salah satu mereka yang katakan wa rabbu, ini orang sudah mati, yang katakan kepada Allah wa rabbu, kembalikanlah aku ke dunia. Itu tadi, tatkala kita masih hidup, kita dituntut untuk ingat kematian agar jangan sampai nanti tatkala kita sudah mati ingin hidup kembali. Padahal itu sudah tidak mungkin, sudah ada penghalang, sudah ada di alam barzakh. Disebutkan dalam ayat ini la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ini penyesalan orang-orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Barangkali aku nanti kalau hidup akan beramal soleh, dalam hal yang dulu aku tinggalkan. Nyesel kenapa matiku su'ul khotimah. Makanya kita sudah diingatkan sebagai orang mukmin, ya, jangan sampai seperti apa yang diberitakan dalam ayat ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Tidak mungkin. Itu hanya ucapan omong kosong yang diucapkan oleh dia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang-orang yang telah mati itu ada barzakh. Dari barzakh di sini maksudnya penghalang, tembok yang sangat tebal yang tidak bisa ditembus untuk bisa kembali ke dunia, dan mereka akan tetap di alamnya dalam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau kita mengingat kematian bukan menjadi putus asa, bukan menjadi tidak ada harapan, justru selagi masih muda, selagi masih sehat, gunakan maksimal mungkin hari-hari ini, waktu yang kita miliki, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat agar menumbuhkan amal soleh yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang kita kerjakan tidak ada jaminan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum tentu sesuai dengan yang Allah ta'ala perintahkan, belum tentu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya untuk mendekat diri kepada Allah harus dengan bimbingan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini insyaallah bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, mendorong semakin menjadi hamba yang siap untuk mengalami kematian kapanpun datangnya, karena selalu berusaha istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.